Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Silahkan. Tentang penjagalan ayam. Di beberapa negara maju, di mana kebutuhan akan daging hewan sangat besar, mereka menggunakan peralatan modern untuk mengakhiri nyawa hewan yang siap dikonsumsi manusia demi meningkatkan kuantitas pemotongan. Seperti di Kanada, di sebuah tempat penjagalan ayam yang telah disahkan oleh komunitas muslim setempat, semua proses berlangsung secara otomatis. Proses penjagalan ini berlangsung sebagai berikut. Ayam digantung kakinya. Ini sebentar, ini saya kutip dari buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad Taqi Al-Asmani, yang beliau adalah ulama dari Pakistan dan beliau riset melakukan penelitian di beberapa negara kafir yang di sana ada komunitas muslim seperti Kanada, Amerika dan beberapa negara Eropa. Terus kenapa ayam? Ambil satu mic ini ya. Ayam digantung kakinya, dengan demikian kepalanya mengarah ke tanah, lalu gantungan tersebut bergerak menuju tempat berikutnya. Di tempat ini ayam disiram dengan air dingin, terkadang air tersebut dialiri muatan listrik. Proses ini bertujuan untuk membersihkan ayam dari kotoran dan membius ayam dengan muatan listrik. Lalu ayam digerakkan ke tempat selanjutnya di mana tersedia besi tipis tajam berbentuk bundar, sehingga puluhan ayam yang digantung berputar mengitari pisau otomatis tersebut dapat disembelih dalam sesaat. Kemudian setelah disembelih, ayam digerakkan ke tempat berikutnya, yakni bak besar berisi air hangat yang suhu panasnya kurang dari 100 derajat Celcius. Lalu ayam direndam agar mudah untuk mencabuti bulu-bulunya, lalu prosesnya dilanjutkan untuk siap dipasarkan. Tinjauan syar'i tentang Jelas penyembelih. ini mereka menyembelih ayam itu bukan secara manual, di mana ayam digantung kakinya lalu jalan sendiri. Pertama dikasih air dingin, semprot air dingin, kemudian diberikan muatan listrik agar ini tidak nyala. Bismillah, sekarang bagus, Masya Allah. Di mana ayam digantung dan dijalankan pakai mesin, disemprot dengan air dingin yang diberi aliran muatan listrik. Tujuannya untuk membersihkannya. Kemudian ayam itu berjalan mendekati sebuah pisau yang bentuknya bundar dan pisau ini berputar. Ya, kemudian ayam tadi memutari pisau-pisau tadi. Pisau tadi diputari oleh ayam mendekat dan ayam itu masing-masing kena pisau tadi. Kemudian setelah lewat dari pisau tadi, ayam masuk ke dalam air yang panas. Ya. Kemudian setelah beberapa saat dikeluarkan dan dicabut bulu-bulunya dan dibersihkan. Ya. Ya, terus baca dari tinjauan syar'i ini bermasalah, katakan oleh Syekh
Muhammad Taqi Al-Uthmani. Beliau ulama senior dari Pakistan dan menjabat sebagai peneliti di OKI, divisi fikihnya. Baik. Tinjauan syar'i tentang penyembelihan ayam menggunakan alat modern. Dari penjelasan tentang cara penyembelihan ayam dengan alat modern di atas, dapat disimpulkan bahwa penyiraman air yang bermuatan listrik untuk membius ayam memang secara umum tidak menyebabkan kematian terhadap ayam. Akan tetapi, bila ayam dalam kondisi sakit, mungkin saja penyiraman air itu menyebabkan kematian ayam sebelum disembelih. Bila ini terjadi, jelas bahwa hukum ayam tersebut adalah bangkai. Ya, jelas ini kan ya. Pada dasarnya muatan listrik ini tidak terlalu kencang, tidak terlalu tinggi, sehingga ayam cuma sedikit, ya pusing-pusing dikit lah, tapi masih hidup. Tapi kalau kondisi ayam tidak dalam keadaan normal, ya sedang sakit, pusing-pusing dikit, ditambah memang sakit, jadi mati dia jadinya. Maka sebelum lewat putaran dia sudah dalam keadaan bangkai. Ini kemungkinan bisa terjadi. Terus. Penyembelihan dengan menggunakan pisau otomatis memungkinkan terjadinya ayam tidak terpotong urat saluran pernafasan dan saluran makanannya. Dikarenakan ayam tersebut bergerak menjauh dari pisau otomatis, lalu kemudian ayam dicelupkan ke dalam air hangat dan mati di dalam tempat ini. Hal tersebut berakibat ayam mati karena tenggelam dan bukan karena sembelihan. Ya. Dan ayam mati tenggelam adalah bangkai. Ya. Yang bergerak kan adalah pisaunya dan ayam mendekatinya, dan yang digantung kaki atau leher? Kaki. Kaki yang digantung leher ke bawah masih bisa bergerak-gerak atau tidak? Masih bisa. Maka dengan demikian sangat memungkinkan lehernya tidak kena atau kena bagian belakang. Kalau kena bagian menyembelih hewan, bagian depan atau bagian belakang? Kenapa bukan bagian belakang? Kenapa bukan bagian belakang? Kalau bunuh manusia, kalau motong manusia dari mana? Dari belakang. Bukan dari depan. Kalau qisas, kalau yang dilakukan di Arab Saudi, itu potongnya dari belakang. Orang yang nunduk, lehernya dipotong. Kenapa? Karena urat-urat saraf di belakang semuanya. Sehingga kalau manusia cepat matinya, tidak terlalu lama dia tersiksa. Kalau hewan tujuannya memang di depan agar darah keluar. Setiap ayam itu bergerak, itu akan keluar darah. Yang darah ini kalau keluar sehingga daging jadi bagus untuk dimakan, tidak ada daging yang membusuk di dalam, tidak ada darah yang membusuk dalam daging yang menebarkan banyak bakteri. Ini hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan coba-coba dirubah. Sebagian orang membuat ayam tidak disembelih, hanya dipukul atau ditaruh di ruangan oksigen rendah, kemudian mati dalam keadaan itu. Dia pikir dengan itu dagingnya lebih enak. Tidak, dagingnya malah mengandung racun. Hikmah Allah Azza wa Jalla ikutin. Mungkin sebagian orang mengatakan kalau begitu Islam itu barbar. Bukan barbar. Allah lebih penyayang kepada hewan itu daripada Anda. Dan bentuk sayang Allah tersebut seperti itu yang Allah perintahkan. Kan Allah yang menciptakannya. Dengan diri kita pun Allah lebih sayang kepada diri kita daripada kita ke diri kita. Oleh karena itu Allah haramkan banyak hal agar diri kita menjadi baik di dunia dan di akhirat. Lihat, Allah haramkan berzinahan. Orang yang melanggarnya, apa yang terjadi? Muncul penyakit yang sampai sekarang tidak ada obatnya. Ini kenapa? Karena manusia melanggar ketentuan Allah. Allah karena sayangnya kepada kita, Allah berikan aturan-aturan. Sama seperti orang tua sayangnya kepada anak, kadang anak ditampar kalau anak itu, umpamanya anak sedang bercanda berkejar berlarian dekat dari jalan raya yang mobilnya Masya Allah dengan kecepatan tinggi.
Terkadang anak ditampar atau tidak? Apalagi dekat rel kereta api dia bercanda main-main. Ya. Apakah dia tampar tujuannya untuk memarahi anak? Tidak, karena tanda sayangnya kepada anak. Allah walillahil matsalul a'la, ikuti ajaran Allah, itu yang paling baik sudah. Dalam kasus tadi kemudian ayam mungkin tersembelih lehernya, mungkin tidak, mungkin bagian depan, mungkin bagian belakang duluan. Ya, ini menyebabkan dia menjadi bangkai. Kalau bagian depan ya sudah tidak ada masalah, tapi nanti akan kelihatan apakah ketika disembelih pakai bismillah atau tidak. Besinya bisa baca bismillah? Tidak. Bagaimana kalau kita pencet tombolnya baca bismillah? Cukup? Tidak. Bagaimana kalau ada yang membuat dipasang kaset? Bismillah, 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 bismillah. Yang menyembelihkan besi, alat, bukan kaset. Andai pun Anda yang menyembelih, umpamanya Anda menyembelih, lalu yang baca bismillah, teman, sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah. Lain yang nyembelih, lain yang baca bismillah. Atau anak solat, dia yang solat, Anda yang bacain Fatihahnya, sah solatnya atau tidak? Karena saya dalam bisa gerak, kamu solat atas nama saya, nama ibumu atau bapakmu, Fatihah saya lupa mi, ya udah bumi yang bacain Fatihahnya. Baik. Kemudian dalam kondisi demikian dibawa ke bagian selanjutnya dan dimasukkan ke dalam air panas. Matinya berarti di situ. Ya, al-mauqudatu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Makan hewan yang mati tenggelam, karena dia matinya mati tercekik, bukan mati disembelih. Berarti tadi matinya mati masuk ke dalam air, itu mati tercekik namanya, di mana kekurangan udara, oksigen, sehingga dia meninggal di sana, mati di situ, dan tidak halal dagingnya. Jelas ini? Tapi jangan was-was Anda. Wah, kalau gitu berarti kita nggak boleh makan ayam produk-produk dari franchise dari barat itu, Ustaz. Saya nggak tahu. Tapi yang ada beberapa orang mengatakan kepada saya, enggak Ustaz, produk-produk tersebut dia tidak pakai ayam dari luar negeri, dia pakai ayam dalam, dan kata dia bahkan saya memasok ke mereka dan saya baca bismillah Ustaz. Ya udah, alhamdulillah. Tapi apakah semua seperti itu saya tidak tahu. Ya, wallahu a'lam. Masalah kasus ini kita berbicara tentang teori. Kasus tentu perlu penelitian lain lagi, lihat satu persatu. Terus, saat penyembelihan tidak diucapkan bismillah karena yang menggerakkan alat pemotong adalah listrik dan bukan manusia. Bagaimana seandainya saat menyalakan kontak mesin pemotong diucapkan bismillah, dianalogikan dengan menyebut bismillah saat melepas anjing pemburu menuju hewan buruan, di mana hewan tersebut menjadi halal sekalipun mati tanpa disembelih. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru smallahi 'alaihi. Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepaskannya. Al-Maidah ayat 4. Apakah ini Allah yang menyatakan bahwa hewan buruan halal dimakan, yang diburu pakai anjing buruan, dengan ada beberapa syarat. Pertama, saat melepas anjing tadi Anda mengucapkan bismillah. Kemudian syarat yang penting bahwa anjing itu memburu kelinci umpamanya, ya,
bukan tujuannya untuk dia makan, tapi memang dia tangkap. Ketika sudah dapat ditangkapannya, dia akan panggil tuannya. Biasanya seperti itu. Ya. Walaupun terkadang dia gigit, tapi tujuannya bukan untuk dimakannya. Ini bedanya. Dan itu bagaimana diajarkan. Dan subhanallah, kalau Allah membedakan antara anjing yang bersekolah dengan yang tidak. Kalau anjing tidak diajar, dia tangkap, kemudian digigitnya dibawa ke Anda, tapi tidak pernah Anda ajarkan, ini anjing liar atau anjing Anda yang tidak pernah diajar, itu tetap tidak halal. Tapi kalau anjing yang diajarkan dan dia bawa digigit kepada Anda, maka dagingnya halal. Allah membedakan antara anjing yang diajarkan dan tidak diajarkan. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kalian ajarkan kepada anjing tersebut dari apa-apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Allah Maha Adil dan Maha Mulia dan Maha Pengasih Penyayang. Maka belajarlah syariat Allah, ya, maka akan naik derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Terus, apakah dengan cara ini pemotongan itu menjadi halal? Kasus pemotongan dengan mesin tidak bisa dianalogikan dengan hewan buruan, karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar di antara dua hal ini, yaitu ayam-ayam di tempat penjagalan tersebut tidak lagi hewan liar. Karena kakinya sudah diikat, maka penyembelihannya haruslah dengan mengucapkan bismillah oleh orang yang memotongnya dan bukan mesin yang memotongnya. Sedangkan hewan buruan memang tidak memungkinkan untuk disembelih, maka cukup dengan mengucapkan bismillah saat melepas anjing pemburu. Kemudian apakah cukup sekali ucapan bismillah pada saat menyalakan mesin untuk memotong ribuan hewan? Tentu tidak, karena setiap hewan yang disembelih merupakan sebuah proses penyembelihan tersendiri yang mengharuskan pelafalan bismillah pada setiap sembelihan. ya, ini penting bahwa bismillah untuk satu sembelihan. Kalau seorang dah minta sembelih kambing 3, ya, lihat mulutnya, bilang, ingatkan, bang, bismillahnya setiap kambing, karena itu satu perbuatan sembelihan sendiri, rukun dan syaratnya sendiri, misal dari yang lain. Dia bilang jamak takdim Ustaz, tidak bisa, tidak ada jamak takdim jamak takhir. Bismillah, 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 satu-satu. Terus, dua kemungkinan yang telah disebutkan di atas bahwa ayam mati sebelum disembelih dan tidak terwujudnya pengucapan bismillah saat penyembelihan ayam-ayam itu dapat diambil kesimpulan bahwa ayam-ayam tersebut adalah bangkai dan najis, haram dimakan dan haram dijual, serta keuntungan penjualan ayam-ayam dan makanan olahannya seperti chicken nugget, sosis, burger dan lainnya termasuk harta haram, sekalipun diimpor dari negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. ya, sembelihan Yahudi dan Nasrani adalah halal. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Sembelihan hewan yang disembelih oleh Yahudi dan Nasrani halal selagi kita tidak tahu dia tidak mengucapkan nama yang lain selain nama Allah. Tapi kalau kita tahu dia mengucapkan nama selain nama Allah, ini sudah kita bahas sebelumnya kan ya, ini tidak halal. Maka bagaimana kalau kita safar ke suatu negara? Bila negara itu sebagian besarnya adalah non ahli kitab, seperti negara mana? Jepang, kan bukan ahli kitab. Mana lagi? Korea, Cina, mana lagi? India, Thailand, bukan ahli kitab, maka jangan makan sembelihannya, kecuali Anda tahu ini diimpor dari negara muslim. Ya, kalau tidak jangan makan sembelihannya dan makanan turunan yang dari daging. Makanan turunan yang berasal dari daging. Jelas ini. Kalau negara ahli kitab seperti Amerika, Kanada, Australia yang beragamanya Nasrani dan Yahudi,
pada dasarnya sembelihan mereka tadi dibolehkan seperti yang pernah kita bahas, kecuali kita tahu bahwa mereka melakukannya dengan seperti yang tadi, dengan menggunakan mesin dalam penyembelihannya. Tetapi subhanallah, informasi yang saya dapat dari teman-teman yang berasal dari Amerika, dari Eropa, kata mereka kalau mereka di sana itu makan sembelihan dari toko yang Muslim atau Yahudi, karena Yahudi ketat memegang syariat mereka, dan mereka walaupun di beberapa negara umpamanya tidak boleh menyembelih, ya mereka tetap bisa ngelawan aturan itu, karena mereka memiliki posisi yang lumayan tinggi di negara-negara tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ala kulli hal, lebih baik anda bawa rendang dari Indonesia kan ya. Parcel kirim paket rendang kan bisa 2 tahun, setahun kan bisa. Taruh di freezer, kapan pengen makan daging tinggal panasin sebagian, dipahat. Ini pengalaman pribadi saya dahulu. Walaupun di Arab dagingnya halal, tapi di sana nggak ada rendang, nggak ada sambal, nggak ada cabai, nggak ada santan mahal. Ya, ala kulli hal, jangan dibikin susah hidup tadi. Bila Allah telah mengharamkan, banyak cara mendapatkan itu yang halal. Taib. Dan andai pun itu pun susah, umpamanya biaya hidup jadi tinggi segala macam, makan buah-buahan saja sehingga jadi vegetarian, diet, keto segala macam. Orang berusaha enggak makan yang lain-lain. Sekarang anda dalam kondisi dihalalkan untuk makan buah-buahan saja, alhamdulillah. Baik. Kecuali ikan boleh. Ya, beli ikan di pasar mereka enggak ada masalah. Baik, terus. Karena pada dasarnya setiap hewan yang mati adalah haram atau bangkai, kecuali diyakini hewan itu mati melalui proses yang dibenarkan syariat. Maka jika ragu apakah hewan ini mati melalui proses yang islami atau tidak, hewan itu termasuk bangkai. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza ramaita bisahmika fadhkurismallah fa in wajadtahu qad qutila fakul illa ang tajidahu qad waqa'a fi ma'in fala ta'kul fa innaka la tadri ma'u qatalahu aw sahmuka." Apabila engkau memanah hewan buruan, maka ucapkanlah bismillah. Jika engkau dapati hewan tersebut mati, makanlah. Jika hewan tersebut engkau dapati jatuh ke dalam air dan mati, maka janganlah engkau makan. Jelas ini. Kalau anda berburu dengan sekarang pakai pistol angin, senapan angin umpamanya, nembak burung atau kelinci atau segala macam, ya, bila anda dapati dalam keadaan jatuh dari pohon mati dan ke daratan, alhamdulillah. Pada saat menembak tadi baca bismillah, ini halal. Walaupun yang ditembak bukan urat lehernya. Susah kan anda di urat lehernya. Berburu seperti itu. Kalau pas urat lehernya, masya Allah, udah anda bisa dimasuk dicari orang di dunia, bisa nembak urat leher burung. Maka selagi dia bukan jatuh ke air, hukumnya adalah halal walaupun mati. Kalau masih hidup, sembelih. Kemudian kalau dia jatuh langsung ke air, kata Rasulullah, jangan dimakan. Kenapa? Karena kemungkinan dia matinya bukan karena tembakan, tapi karena jatuh masuk air dan mati dalam keadaan tenggelam. Ini dinamakan dengan hewan yang mati wal munkhaniqatu. Munkhaniqah itu yang sesak nafasnya, tidak bisa bernapas atau dijerat lehernya sehingga tidak bisa bernapas. Ya, matinya bukan dengan ya ditembak. Ya, terus karena engkau tidak tahu apakah hewan tersebut mati akibat tenggelam di air atau mati akibat anak panahmu. Hadis riwayat Abu Daud dan ini disahihkan oleh Al-Albani.
Hadis di atas menegaskan bahwa dalam keadaan ragu, apakah hewan tersebut mati melalui proses yang dibenarkan syariat atau mati melalui proses yang diharamkan syariat, maka hewan tersebut dianggap haram. Ya, kita teruskan satu lagi Ibu atau satu lagi baca, silahkan. Ini tidak satu lagi, tidak bisa, harus dua. Ya karena yang di atas ini prosesnya, yang di bawah hukum syar'inya. Kalau hanya proses saja tidak ada hukum syar'inya, nanti Anda pusing, ini halal atau tidak. Terserah, saya jawab dulu. Gimana Ibu? Saya jawab aja ya. Udah taib. Jazakallahu khairahi. Saya jawab. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika seorang karyawan yang rajin dan sering dikasih tambahan kerjaan oleh bosnya, sehingga Rajin malah tambah kerja. Terus Masya Allah. sehingga bosnya sering memberikan honor perjalanan dinas yang mana tidak ikut di dalamnya. Honor tersebut Kenapa memberikan honor? memberikan honor perjalanan dinas Terus yang mana tidak ikut di dalamnya. yang mana tidak ikut? Maksudnya Dia enggak pergi tapi dikasih bosnya. Gitu maksudnya? Mungkin Imbalan mungkin kerja lembur di waktu-waktu lain, begitu maksudnya? iya, dia tidak ikut mungkin Ustadz ya. Terus Honor tersebut sebagai bentuk hadiah dari bos atas prestasi kerjanya. ya, Terkadang ada juga kasus si pegawai ini sudah memperoleh SK untuk dinas luar, tetapi SK berarti dia ini pegawai negeri. negeri ya. Tetapi di hari keberangkatan Pegawai negeri atau swasta yang bertanya? Karena beda hukumnya. PNS, taib. Tetapi di hari keberangkatan dinas dia disuruh atau diperintah oleh bos untuk urusan yang lain, sehingga si pegawai tersebut tidak jadi pergi dinas atas kehendak pimpinannya. Bagaimanakah status honornya Ustadz? Bukan status honornya yang perlu dipertanggungjawabkan perbuatan bosnya ini. Karena dia melakukan perintah di luar kesepakatan. Pekerjaan X dia tambahkan Q dan tanpa dia bayar imbalan. Kalau si bawahan tadi setuju nggak ada masalah, tapi dia terzalimi. Dan tidak boleh bagi bosnya ini kecuali tadi adalah perusahaan swasta. Makanya saya minta rincian apakah perusahaan swasta atau pegawai negeri. Kalau swasta enggak masalah, kalau bosnya itu sebagai owner, pemilik, ya terserah dia. Tapi kalau PNS walaupun bos, walaupun menteri bisa dia berbuat semaunya, tidak ada aturannya. Maka si bosnya, atasannya ini bos namanya kalau PNS. Pimpinannya berarti dia yang melanggar aturan. Ini kalau yang ini karyawan yang baik ini merasa terzalimi, dia bisa adukan pimpinannya ke yang berwenang. Karena melanggar aturan yang diharuskan oleh negara. Dengan demikian tidak halal dia terima hadiah dari bos. Ini bukan hadiah dari bos. Ya. Uang negara diambil oleh bos dengan cara yang tidak benar. Dia harus dinas, enggak jadi dinas, segala macam, dipindahin kerja macam, ntar uang dikasih. Enggak boleh. Kalau bosnya marah-marah, doa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Itu yang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini bentuk adalah pemaksaan, penindasan laki-laki kepada dirinya. Artinya laki-laki kan kuat, penindasan atasan kepada orang ini. Maka bacalah doa tadi, semoga dengan demikian orang yang menindas ini dipindahkan ke tempat lain sehingga Anda tidak tertindas. Tapi dia nindas orang lain lagi nantinya. Yang penting doa itu aja, jangan tambahkan pindahkan ke tempat yang tidak ditindas orang. Menindas orang ya nanti berarti pecat dia dipindah seperti kan. Baik.
Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dulu pernah buat kartu kredit tapi tidak saya pakai. Sekarang dipegang dan digunakan oleh tante. Beberapa waktu lalu saya membeli Al-Quran dengan menggunakan atau menukar poin reward dari kartu kredit tersebut. Halalkah Al-Quran yang saya beli tersebut? Kalau tidak, bagaimana cara membersihkan ribanya? Lalu kalau kartu itu dipakai tante, apakah saya juga ikut berdosa? Iyalah, dia angkat tangan. Iya, karena Anda yang membuka rekeningnya, berarti di sana yang tercatat di bank riba itu adalah nama Anda yang menandatangani kesepakatan, semua konsekuensi juga Anda yang menanggung. Maka walaupun dipegang oleh orang lain, dosanya tetap mengalir ke Anda. Orang yang dapat enaknya, Anda yang dapat dosanya. Maka sebaiknya Anda tutup secepatnya. Adapun membeli Al-Quran dari reward, berarti hadiah dari siapa yang ngasih hadiah ini? Bank yang ngasih Al-Qurannya atau merchantnya? Dia membeli Al-Quran tapi memakai reward dari Berarti banknya yang ngasih uang untuk beli Al-Quran, ya, serahkan Al-Qurannya ke masjid, beri lagi Al-Quran dengan uang yang halal. Atau kalau tidak, sekarang kan ada mushaf Nabawi, Masjid Mushaf Madinah, Al-Quran Madinah, yang tinggal Anda unduh di Google Play Store, banyak yang gratis kan ya. Lebih baik halal, tidak pakai riba. Terus, apakah perdagangan mata uang hukumnya halal Ustadz? Karena ada yang mengajak saya, katanya itu adalah money trading syariah dan sudah dibeli label halal oleh MUI. apa nama tradingnya ini? Disebutkan Ustadz. MTS, Money Trading Syariah. Tambah N, negeri. MTSN. Yang penting lihat kaidah umumnya bahwa tukar menukar uang yang berbeda mata uangnya, persyaratannya harus tunai. Kalau money trading itu Anda beli di waktu yang sama, berkurang rekening rupiah Anda dan bertambah rekening saldo rekening umpamanya Anda dolar, bertambah saldo dolar Anda sesuai dengan kurs yang Anda lakukan tadi, ini hukumnya halal. Ya. Ustaz, ada pertanyaan dari Ikhwan. Sebentar, gimana ibu-ibu, bapak-bapak dulu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah boleh pergi umroh sementara masih ada hutang di bank syariah, yaitu hutang KPR rumah yang masih sisa 5 tahun lagi? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukron, jazakallah khairan. Allah barik fiik. Kalau Anda meninggal sebelum berangkat umroh, meninggal di tengah jalan, la qadarullah, terjadi kecelakaan dan lain-lain, atau yang meninggal, itu hutang siapa yang bayar? Ahli waris. Enak banget. Ya, hutang yang bayar dari harta sendiri, kecuali kalau KPR tadi itu sudah, ini KPR-nya halal atau haram. Kalau halal, kalau sudah terbayar 50%, berarti kalau ada sesuatu kemudian dijual kan tertutup hutang sisanya, ya atau tidak? Kalau ini boleh. Tapi kalau umpamanya hutangnya masih di bawah itu, dia baru bayar masih 30% atau 40% atau 45%, jangan. Karena nanti kalau dia meninggal itu tidak tertutup sisa hutangnya dan dia meninggalkan hutang. Jangankan pergi umrah, pergi jihad pun meninggal mati syahid, ya, terhalangi dia masuk surga, tergantung ruhnya. Ya, pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, saya punya warung makan dengan 7 karyawan pria. Bagaimana caranya supaya mereka semua bisa sholat di masjid berjamaah, sementara jika warung ditinggal akan sepi? Warung tinggal tentu ya sepi. Kalau ada orang pergi maling dia ke warung Anda.
Ya akan tetapi ya akhi, Allah memberikan rezeki ya bukan karena anda berusaha maksimal. Tapi kalau Allah memberikan rezeki adalah karena kemuliaan dan kemurahan dan rahmat Allah Azza wa Jal. Maka jangan ambil rezeki tadi dengan maksiat kepadanya. Allah sudah memerintahkan anda untuk beribadah kepadanya. Maka bantulah orang-orang yang berada di bawah anda untuk beribadah kepadanya. Tutup paling kan berapa menit? Setengah jam kalau salat zuhur. Tapi itu high session Ustaz. Kalau anda tutup, orang pasti akan tahu dan mereka terbiasa. Maka akan belanja sebelum anda tutup atau setelah anda buka kembali. Ya atau tidak? Jangan takut tidak dapat rezeki Allah Azza wa Jal. Ada kisah salah seorang ikhwan yang beliau buka usaha kuliner, memang tutup pada saat azan. Awalnya dia ketakutan jangan nanti penjualan menurun. Ternyata Allah Maha Pengasih Penyayang. Ketika anda taat kepada Allah, masa Allah akan merugikan anda? Maka kata dia malah lebih laris Ustaz, lebih besar omset penjualannya daripada buka sepanjang-panjangnya. Terkadang lihat, rezeki bukan karena anda buka terlalu lama. Ada orang buka usaha kuliner dari pagi sampai malam. Ada yang buka dagangannya cuman dari antara maghrib ke isya tutup. Hasilnya mana yang lebih banyak coba? Wallahualam, gak tahu saya. Cuman dia bilang ada salah seorang yang bilang ada salah satu kuliner di daerah Jakarta, tapi saya nggak tahu dari mana. Itu dia buka waktu antara maghrib sampai isya. Tapi ketika itu karena dia memiliki pelanggan khusus, pelanggan yang memang rasanya bisa diadu, ya subhanallah. Waktu itu tuh antrinya panjang sekali, habis itu dia tutup lagi udah. Ya, rezeki bukan karena usaha jerih payah anda, keringat anda. Ada orang yang berangkat dari rumahnya dari luar Jakarta untuk bekerja di Jakarta, berangkat jam 4, pulang jam 10 malam sampai di rumah. Apakah dengan demikian rezekinya lebih banyak daripada orang yang kerja cuma 1 jam 2 jam? Belum tahu. Ya, rezeki bukan karena banyaknya usaha anda, karena rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada anda. Berikhtiar iya, tapi bila ikhtiar tersebut harus melanggar ketentuan Allah, maka kita hamba Allah, budak Allah, ciptaan Allah, bukan budak manusia, bukan budak uang yang kita cari. Ada pertanyaan lagi Ustadz, bagaimana hukumnya menggunakan GoFood? Menggunakan GoFood di buku harta haram, apa jawabannya? Haram kan ya, udah selesai. Haram hukumnya bila menggunakan GoPay. Kalau bayar tunai, suruh dia datang ke rumah anda, ambil uang anda, suruh dia pergi beli, kemudian bawa makanan ke anda, boleh. Kemudian anda bayar uang jasa jemput antar uang tadi. Sekarang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana hukum membayar cicilan kendaraan punya orang tua karena sudah terlanjur berjalan? Apakah kita sebagai anak terbawa dosa ribanya? Bila anda sebagai anak, tentu yang anda inginkan adalah anda dan orang tua selamat dari neraka Allah dan berkumpul nanti di surga Allah Azza wa Jal. Alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman kata Allah dan diikuti oleh anak-anaknya yang beriman. Nanti Allah kumpulkan mereka di surga dan tidak akan mengurangi amalan mereka. Maksud tidak mengurangi tadi karena ingin berkumpul, mungkin anda yang di lantai atas, yang dekat dengan arsy Allah, yang paling mulia adalah Firdaus,
ya Allah, saya mending turun ke lantai bawah agar bisa bertemu dengan anak, istri dan keluarga besar saya. Ya, gak apa-apa turun dikit ya Allah, tapi bukan ke neraka, masih di surga juga. Biar turun dikit tapi asal berkumpul sehingga sempurna. Allah Azza wa Jalla sebelum anda minta itu sudah Allah janjikan orang-orang beriman dan anak-anaknya, keturunannya, keluarganya ikut semuanya beriman kepada Allah. Allah kumpulkan mereka, bukan yang atas turun ke bawah, tapi yang bawah naik ke atas. Ini kemudian Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang membawa berkah kepada keluarganya, yang bisa menarik, mengangkat mereka dari bawah naik ke atas. Ya, terus maka dengan demikian tentu dia tidak ingin orang tuanya ketika mereka kumpul semua adik-adik sama ibunya, bapaknya, bapak mana? Bapak kalian di neraka nak, kata ibunya. Gara-gara dia menginginkan rumah untuk kita semua dan dia beli dengan cara riba. Ya, tentu kita tidak ingin ini. Kita ingin bahagia semuanya, dan akan kurang kebahagiaan itu bila kita hanya taat sendiri kepada Allah. Ya. Kalau saja di dunia Anda melihat seseorang keluarga Anda yang Anda cintai mengalami musibah, Anda begitu terenyuh dan sakit. Kalau ini musibahnya selama-lamanya, tidak berujung, tidak berakhir dengan siksaan, puncak dari siksaan yang Allah berikan di neraka itu. Maka seorang anak berusaha maksimallah Anda agar riba yang terlanjur dilakukan oleh orang tua itu Anda akhiri. Berusaha mencari semaksimal mungkin, minta yang lain juga ikut membantu satu keluarga tadi untuk menutupi hutang riba orang tua. Ya. Nah, Ustaz Fadal. Assalamualaikum Ustadz, apakah pensiun suami yang meninggal haknya ahli waris, istri dapat 1/8? Bagaimana kalau anak-anaknya setuju untuk ibunya semua? Bolehkah atau tetap menjadi hak waris? Mohon nasihatnya Ustadz. Kalau mereka setuju untuk ibunya tidak masalah. Karena pensiunan itu pada dasarnya kan uang si bapak yang dipotong waktu dia bekerja. Sebahagian uang dia, sebagian hibah dari perusahaan atau dari instansinya, kan uang dia, termasuk itu uang harta waris. Akan tetapi itu tidak bisa diterima kecuali setelah dia pensiun. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan adik laki-laki ada rumah waris dari orang tua. Kalau mau dijual dan dibagi waris, rumah itu harus ganti sertifikat terlebih dahulu dan ada biaya. Untuk pembagian biaya tersebut apakah dibagi rata dengan adik laki-laki saya atau dia kena 2 kali biaya sebagaimana dia nanti dapat 2 kali harta warisnya tersebut? Ya iyalah. Untung berdasarkan porsi, rugi risiko juga berdasarkan porsi lah. Paham? Karena dia memiliki di rumah itu bagian yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Tentu semua resiko dia 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Jelaskan ya. Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mengingat negara dikelola dengan riba, apakah halal? Ulangi apa? Mengingat negara dikelola dengan riba. Negara dikelola dengan riba. Apakah halal kita bekerja sebagai PNS yang dibiayai APBN? Syukron. Allah barik fiik. Bila pekerjaan Anda bukan mengurus pinjaman ribanya dan pembayaran ribanya dan mencatat ribanya, ya, bagian yang biasa seperti umpamanya bagian yang melayani masyarakat umum, ya, ini hukum asalnya tidak ada masalah dengan riba yang dilakukan oleh negara, kecuali Anda di bagian yang mengurus ribanya itu, maka Anda ikut berdosa. Ya, sama dengan seseorang yang melakukan riba
kemudian dia pinjam umpamanya dengan uang riba. Pinjam uang riba, jelas? Kemudian dari pinjaman riba, uang riba ini dia berikan modal ke Anda tapi dengan tanpa akad riba, dengan akad mudharabah. Di tangan Anda halal. Karena pinjaman riba itu yang haram adalah persyaratan bunga ribanya, adapun fisik uangnya adalah halal. Karena akad pinjam-minjamnya halal, dan ini mazhab jumhur para ulama. Dengan demikian negara pinjam dengan cara riba, kemudian uangnya dibayarkan untuk kepentingan umum, diantaranya gaji pegawai negeri, hukum asalnya adalah halal. Kecuali bagi mereka yang bekerja yang berhubungan langsung dengan riba itu. Pertanyaan berikutnya Ustadz, mohon penjelasan tentang transaksi jual beli. Yang pertama urbun, yang kedua utluk. Yang kedua apa? Tulisannya utluk Ustadz. Utluk? Oh. U-T-L-U-K. Q. Siapa yang bertanya ini? Apa utluk itu Pak? Mohon dibetulkan ya? Mohon dibetulkan. Ya saya nggak tahu, nggak pernah dengar, baru sekali ini. Makanya saya bertanya, apa maksudnya? Urbun? Urbun, kalau urbun maksudnya DP. Ya. Satu lagi, jadi kasusnya itu ada orang. Kalau DP saya jelaskan. DP berbeda para ulama tentang hukumnya. Mazhab Syafi'i mengharamkannya karena ini mengandung unsur gharar. Di mana kalau dia bisa membayar sisanya, uangnya tidak hilang. Kalau dia tidak bisa, uangnya hilang. Maka dalam mazhab Syafi'i, bila dia tidak bisa melanjutkan, haram uangnya dimakan oleh si penjual, harus dikembalikan. Mazhab jumhur para ulama, dan ini mazhab Ahmad bin Hanbal dan mazhab yang lainnya, mereka mengatakan jual beli urbun atau DP itu hukumnya halal walaupun hilang. Memang hilang DP itu. Di zaman dahulu seperti itu. Pertama, karena ini ada imbalannya, bukan gharar. Bila Anda menjual rumah dan tanah seharga 10 miliar umpamanya, ada yang DP kemudian 50 juta, atau 1%-nya berapa? 100 juta. 100 juta kecil atau besar? Besar. 100 juta kan besar. Lalu dia mengatakan saya akan bayar sisanya 9,9-nya 6 bulan lagi. Selama 6 bulan boleh Anda jual ke orang lain? Tak bisa. Lalu setelah 6 bulan dia bilang, mohon maaf sekali, saya enggak jadi dapat uang 9,9-nya. Tolong dong kembaliin uang 100 juta saya. Halal bagi dia ini. Selama 6 bulan Anda sudah tertahan, enggak bisa menjual. Sekarang dia bilang, mohon maaf, kembalikan uangnya 100 juta. Anda rugi berapa? Rugi 100 juta dan rugi kesempatan yang hilang tadi. Kalau setelah yang si bayar DP atau bayar urbun tadi, setelah dia masuk, besoknya datang orang, oh ini Masya Allah rumahnya bagus, harganya cocok, saya akan bayar cash dengan 11 atau 10,5 M. Ya, bisa Anda mengatakan, ya saya setuju Pak, padahal sudah dibayar urbun oleh orang ini 100 juta. Bisa atau tidak? Tidak, karena kalau Anda tetap lakukan akan bermasalah Anda oleh si tukang urbun ini. Nanti dia akan adukan ke pengadilan, dia nuntut, bisa-bisa Anda rugi 0,5 miliar atau 1 miliar dan seterusnya. Ya, maka halal bagi dia 100 juta tadi. Karena kesempatan 500 juta hilang dan tunai dan gak pakai tunggu-tungguan. Jelas? Dan asar dari Umar bin Khattab ketika Umar menunjuk Nafi' bin Al-Haris sebagai gubernur kota Mekah, maka
beliau Nafi' bin Al-Harith ini membeli rumah Safwan bin Umayyah seharga 10.000 dinar dan dibayarnya sebanyak 3.000 dirham, dan dia mengatakan kalau Umar setuju ini bagian dari harga pembelian. Kalau Umar tidak setuju hilang. Berarti DP itu dari zaman dulu sudah ada. Dan Umar menyetujui perbuatan tadi. Dan perbuatan Umar adalah dalil. Jelas, boleh dan memang hilang. Rumah inden kenapa? Halal. Yang utluk tadi saya enggak tahu. Atau Bapak tahu utluk itu apa tadi? Utluk itu? Hanya mendengar. Kalau mendengar Saya mungkin. mendengar, tapi tulisannya bagaimana tidak tahu. Mohon dibetulkan. Ukluk Dengar dari mana? dari seseorang Ustadz. Utluk. Tapi saya nggak paham. Bil urbun udah utluk. Udahlah sampai coba cari di Google ada utluk enggak? UT. Yang dekat-dekatnya pun nggak ada saya yang tahu, Pak. Saya berusaha mencari dekat-dekatnya, mungkin otrek gitu kali ya. Kalau otrek saya tahu, mundur ke belakang. Taib, yang lain silahkan Ibu. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Gantian juga, Ibu juga ada. Nanti ibu-ibunya marah, bahaya tuh. Apakah istri masih terkena dosa apakah istri masih terkena dosa setelah selalu mengingatkan kartu kredit itu haram dan suami masih tetap memakainya dengan alasan untuk darurat karena untuk booking tiket hotel lalu dan bila keluar negeri? Apakah ada jalan keluarnya Ustadz? Bagaimana suami sering keluar negeri? Memakai kartu kredit Ustadz. Iya, suami sering keluar negeri atau tidak? Sebentar, saya jawab sajalah. Kalau memang sering, itu memang darurat. Kalau di sebagian negara, mereka tak mau menerima kartu debit. Lihat kejamnya orang-orang itu berbuat riba. Sehingga kita dipaksa berbuat riba juga. Tetapi alhamdulillah, sekarang kan ada kartu kredit yang syariah, tidak ada dendanya mereka. Ambil yang itu. Bagi yang tidak darurat, jangan ambil. Karena bagi walaupun syariah itu kartu hutang namanya, hutang syariah. Kita muslim jangan hidup berhutang. Rasul kita berlindung dari hutang. Ya. Tapi kalau memang darurat seperti tadi silahkan. Allah barik fiik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana menerima uang dari saudara atau adik yang bekerja di bank atau menerima pembayaran utang dari orang yang bekerja di bank? Menerima pertama dari adik hadiah. Dari orang yang bekerja di bank, dari adik yang bekerja di bank. Hadiah. Kalau Anda terima, ini kan uang tidak halal di tangan si adik Anda ini. Karena ini uang, jangankan dapat uang, duduk saja dia di bank itu melihat saksi riba yang dilakukan, kutukan sudah menimpa dia. Apalagi dia sekarang ikut memproses riba tadi, maka kutukan akan berat kepada dia. Tidak dapat uang pun dia sudah dikutuk. Sekarang dapat uang maka uang kutukan. Maka yang harus Anda lakukan, jangan terima dari adik agar cepat dia bertobat. Karena kalau Anda terima, dia merasa bahwasanya penting dia bekerja di sini. Kalau enggak, nanti ada kakaknya, keluarganya yang tak bisa mendapat nafkah, tak bisa mendapat biaya hidup yang dibantu dia. Ya. Wallahu ta'ala alam. Pembayaran hutang dari kerja di bank tolak, minta dari uangnya yang halal.
Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru resign dari bank konvensional. Alhamdulillah. Setelah saya resign kurang lebih 2 minggu, saya mendapat uang manfaat pensiun. Apakah uang tersebut dapat saya gunakan? Karena saya pada saat resign tidak mempunyai simpanan sedikit pun untuk biaya kehidupan sehari-hari dan biaya kuliah anak-anak. Pada saat seseorang menghentikan perbuatan riba, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat kepadanya. Tapi beriman kepada Allah kan beriman dengan yang gaib. Kalaulah Allah tunjukkan rahmatnya langsung kepada anda, semua orang enggak ada yang kafir lagi. Ini hikmah Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha tahu. Tapi yang jelas, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Allah menjelaskan dalam surah Al-Hijr bahwa Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang mendapatkan dan mencari hidayah dan kembali kepadanya. Allah sangat menyayangi ini. Bahkan Allah sangat bergembira dengan hambanya yang bertaubat. Akan tetapi rahmat tersebut terkadang Anda dapatkan langsung, terkadang ada yang melalui ujian dulu. Allah menginginkan Anda pada saat malam semakin gelap, puncak kegelapan itu akan muncul fajar menyingsing dan siang datang. Bila suatu musibah, suatu keberatan jiwa semakin berat ada pada diri anda, tetaplah terus kembali kepada Allah dan bertawakal kepadanya dan minta ampunannya. Ketahuilah dalam waktu dekat pasti akan datang waktu fajar yang menyingsing dan siang yang terang benderang yang membawa anda kebahagiaan di dunia atau di akhirat. Ya, maka bila seseorang bertaubat dari pekerjaan riba ini, dia data semua harta yang didapatkan dari bekerja di lembaga riba itu, baik berbentuk uang tunai atau berbentuk aset, properti atau kendaraan, semuanya dia data. Dia perkirakan berapa angka semuanya. Andai angka semuanya ada 3 miliar. Apakah 3 miliarnya halal untuk dia? Tidak. Yang halal untuk dia hanya kebutuhan pokok setahun ke depan. Dia hitung kebutuhan pokok dirinya dan anak istrinya setahun ke depan. Umpamanya anggap angka 500 juta. Yang halal bagi dia adalah 500 juta. Yang 2,5 M-nya diberikan kepada fakir miskin yang lain, karena sekarang statusnya sudah tidak miskin lagi. Dari 500 juta ini, kalau dia ingin membuat usaha, ingin melakukan sesuatu, sudah halal. Andai dari 500 juta tadi berkembang menjadi 1000 miliar, halal sudah, lillahilham. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Dulu saya bekerja 11 atau 21 atau 31 Ibu? Atau 14? Kesepakati aja, karena kasihan saya lihat dia terkadang ini kasihan. 33. Ibu sudah 2 tadi kan ya? 1 lagi silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya bekerja dan karyawannya dimasukkan asuransi. Sekarang saya mendapat pensiun dari asuransi. Halalkah uang pensiun saya? Bekerjanya di tempat yang halal. Kalau bekerja di tempat yang halal, uang pensiunan adalah halal. Jadi tanyakannya asuransi pensiunan. Asuransi itu preminya adalah halal. Preminya kan dibayarkan, dipotong dari gaji anda, dan sebagian dibayarkan oleh hibah dari perusahaan atau instansi. Itu kan milik anda. Yang haram adalah pertambahannya. Pertambahannya itu yang diberikan ke fakir miskin. Andai di waktu itu kondisi anda adalah sebagai fakir miskin, terlilit banyak hutang atau habis semua aset untuk kebutuhan pokok, alhamdulillah
bunganya ini pun halal. Enak jadi fakir miskin kan ya. Alhamdulillah. Satu lagi 3 berarti atau udah? Udah 3, silakan 3. Ustadz, saya memperoleh bonus berupa saham dan sampai saat ini saham belum saya cairkan atau uangkan. Bolehkah saya memanfaatkan saham tersebut? Sahamnya adalah emiten bank. Apa? Sahamnya namanya emiten bank. Emiten bank. Bank, maksud bank itu apa? Bank. Maksudnya apa? Ini saham bank atau saham perusahaan? Perusahaannya perusahaan bank atau perusahaan bergerak di bidang apa? Sahamnya bank nih berarti Ustaz. Nggak tahu saya. Kalau sahamnya saham bank, kalau banknya bank syariah, masih bisa dijual seharga nilai nominal tanpa ada pertambahan dan harus tunai. Karena kalau bank kan dia uang, tukar uang dengan uang, harus tanpa ada pertambahan dan harus tunai. Ya, kalau saham bank konvensional adalah riba, sobekin aja. Atau jual, berikan uangnya ke fakir miskin, kan sama aja kan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kakak tertua ayah saya mengambil seluruh warisan dari kakak saya dengan alasan hukum adat. Setelah dia Adat mana ini? Kakak tertua saya. Kakak tertua ayah saya. Ayah. Berarti paman. Paman, ya. Paman yang tertua mengambil warisan adiknya. Mengambil seluruh warisan dari kakak saya. Ya, adiknya yang perempuan atau laki-laki? Enggak disebutkan Ustaz. Ya. Ini adat Dengan alasan hukum adat. Setelah dia meninggal, anak tertuanya mewakafkan seluruh warisan ke masyarakat kiri kanan di desa kami. Bagaimana, apakah dosa kakak tertua saya hilang dengan cara mewakafkan tersebut? Terima kasih. Tidak hilang lah. Dia rampok uang orang, kemudian dia sedekah-sedekahkan. Apakah hilang? Dosa merampoknya tetap, kemudian sedekahnya tidak diterima Allah. Karena Allah tidak menerima harta sedekah dari yang haram. Wala sadaqatan min ghulul, Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Jelas? Bismillah. Ustadz, adik saya dapat orderan catering untuk sekolah mulai Senin sampai dengan Jumat selama setahun. Adik saya tidak punya modal untuk usaha setiap hari itu, jadi dia mengajak saya untuk memodalinya. Bolehkah saya mengambil untung 10% untuk uang modal itu? Adik saya dapat untung sekitar 30%. Tidak boleh, bukan begitu caranya. Caranya, kalau Anda ingin untung tetap, kebutuhan dia apa? Umpamanya beras, umpamanya 100 kilo per pekan. Udah, Anda katakan, saya jual beras, dan ingat, beras dengan rupiah boleh tidak tunai. Bukan riba, ijma' para ulama dalam hal ini. Ya, boleh Anda katakan ini beras 100 kilo. Saya jual kepada Anda nyicil. Anda beli umpamanya 10 juta. Nyicil umpamanya jadi 12 juta selama sekian. Berarti 20% kan ya? Ya atau tidak? Halal, tidak ada masalah. Terlambat gimana bang? Ya nggak ada denda. Kalau denda ada riba berarti. Apa kebutuhannya lagi catering? Minyak goreng yang mahal kan ya? Ya udah, ini minyak goreng umpamanya 1.000 liter, 1 galon, 100 galon umpamanya. Ya, dia beli umpamanya 20 juta. Tapi kemudian dia jual 25 juta dengan cara cicil per bulan sekian dan tidak ada denda keterlambatan. Ini untungnya berapa persen? Besar, lebih dari 10%. Anda untung halal dan lebih besar atau mau yang riba yang haram lebih kecil?
Kalau seperti tadi itu riba dan haram dan kecil Anda dapat 10%, ini uang Anda tidak mau tahu, nambah 10% setiap bulannya atau setiap berapa periode. Ini hukumnya haram. Kalau tadi lebih besar dan halal. Ya. Sudah 3, silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, bagaimana kalau kita profesi sebagai dokter yang mendapat lebih kurang 50 juta per bulan? Alhamdulillah. Apakah wajib zakat tiap bulan? Zakatnya sekali setahun. Pendapatannya 50 juta, pengeluarannya berapa per bulan? 60. Kalau 60 enggak ada zakat. Berhak menerima zakat dia. Mungkin kenapa tidak mungkin? Anaknya 6 di pesantren. Satu anak di pesantren per bulannya 10 juta. Dan 60 juta untuk anaknya. Mana lagi buat memakannya? Ya. Itu nanti 50 juta belum nisab. Nisab kan 52 juta. Gram emas sekarang kan lebih 600. Maka bulan kedua baru start haul. 12 bulan dari bulan kedua tadi lihat berapa uangnya yang ada. Andai masih di atas 1 nisab, di atas 85 gram di waktu tahun itu, depan itu, maka berapapun sisanya tadi kali 2,5% itu keluarkan zakatnya. Andai kurang, mamanya tinggal lagi 10 juta, ya, maka tidak ada zakat sama sekali. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah dengan orang tua juga ada ketentuan muamalah? Misalnya beberapa waktu yang lalu saya akan belanja bulanan bersama ibu. Qadarullah mesin ATM tidak untuk mengambil uang berbelanja rusak. Sehingga ibu saya dengan senang hati meminjamkan uang kepada saya untuk belanja keperluan saya dan beliau. Setelah selesai belanja dan makan-makan dengan uang yang dipinjami ibu saya, baru saya kembalikan setelah saya menemukan ATM di lokasi yang lain. Apakah ada unsur riba uang pinjaman dari ibu? Mengingat uang tersebut untuk belanja sebagian keperluan beliau dan makan-makan bersama. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Ya. Apakah antara Anda dengan ibu selama ini enggak pernah saling traktir? Enggak pernah Anda traktir ibu Anda? Kalau enggak jadi riba, betul. Illa ajri bainahu wa bainahu. Tadi anak tadi kan dipinjamin ibu uang ke dia kan ya. Kemudian sebelum utang lunas ibunya dibayarnya, dia sudah ditraktir ibunya atau dia traktir ibunya? Ya, ibunya kan yang berikan pinjaman. Ditraktir ibunya, maka ibunya dapat manfaat makanan gratis. Rasulullah mengatakan, "Idza aqrada ahadukum qardan fa uhdiya ilaihi hamala fi dabatihi fala yaqbalha wa la yarkabha illa ajri bainahu wa bainahu qabla dzalika." Rasulullah mengatakan, bila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, ini si ibu meminjamkan kepada anak. Lalu si anak yang menerima pinjaman memberikan manfaat. Kata Rasulullah, dalam manfaat hadiah atau bentuk jasa seperti ditumpangin gratis. Maka kata Rasulullah, jangan terima hadiahnya dan jangan ikut naik dalam tunggangan tadi, kecuali di antara mereka sudah saling berbagi sebelumnya. Jelas ini, kalau dengan orang tua saya yakin Anda semua siap berbagi. Bagian dari surga Allah Azza wa Jal. Ya. Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Bahwa di kaki ibu itu di sana ada di bawahnya surga. Ya. Maka insya Allah tidak mengapa. Tapi andai dengan orang lain ini tidak boleh. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokopedia memberikan free ongkos kirim bagi saya yang akan berbelanja dengan minimal nominal 100.000. Bagaimana hukum mendapat free ongkir 20.000 atau 25.000 tersebut, sementara saya baru berbelanja di Tokopedia sebanyak 2 kali. Mohon jawaban Pak Ustadz. Alhamdulillah, enggak ada masalah, boleh.
Gantian. Sudah tiga, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya hukum koperasi syariah dengan jenis produksi atau distribusi. Koperasi syariah dengan Produksinya apa dengan ininya? jenis produksinya barang. Ustaz. Contohnya Dia hanya misalkan jual barang, jual barang. bukan Produksi sendiri, simpan produksi. pinjam tidak ada. Nggak ada. Emang khusus Terus produksi. setiap anggota berarti sebagai apa? Sebagai karena di Investor, pemodal. pemodal karena Kemudian diputarkan ke pihak pengelola. ya pengelola koperasi. Untung dan rugi ditanggung sebesar porsi modal. Betul. Boleh. Boleh. Dan kalau ada kerjasama dengan pihak luar, contohnya ekspor dengan orderan 1 tahun dengan tonase sekian, dengan harga sekian, sedangkan harga dolar sendiri fluktuatif, itu gimana Ustaz? Dia jual beli Jual beli, pakai dolar. ya ekspor. Iya, pakai dolar dia jualkan ya. Harga dolar fluktuatif ya alhamdulillah. Kalau lagi dolar lagi tinggi dia dapat untung banyak. Kalau lagi kecil dapat untung dikit. Ya udah alhamdulillah boleh. Nggak masalah. Enggak masalah. Kalau bisa ekspor pakai emas jualnya. Amin. Kalau untuk lahan yang nganggur yang dikelola oleh petani, Ini pertanyaan keberapa? Kedua. Habis nanti orang semuanya agar antum 2. 1 aja nanti. Yang lain juga banyak kalau lihat. Secara udah enggak ada. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau pertanyaan berulang mengenai dana haji reguler via Kemenak. Setor awal untuk dapat nomor porsi 25 juta, pelunasan misal tambah 10 juta di akhir setelah kegiatan haji, misal tahun 2016 atau 17. Ternyata ada 3 koefisien angka, setor awal 25 juta, pelunasan 10 juta, dana pengembangan 30 juta. Dana pengembangan ini adalah dana awal 25 juta diputar oleh Kemenak atau pemerintah, lalu bertambah seperti bunga riba. Bagaimana dengan kondisi real seperti ini terhadap hukum haji yang ada dengan riba di dalamnya? Apakah lebih baik kita terus menabung untuk beli haji plus saja karena tidak ada koefisien penambahan tadi? Jazakallah khairan. Allah barik fiik. Anda bikin riba atau orang yang bikin riba? Anda akan store ke dia. Akadnya pinjaman atau jual beli jasa. Kalau Anda nabung akadnya, ya tidak boleh. Anda tahu uang Anda akan diputarnya dalam bentuk riba. Tapi kalau Anda beli jasa ke dia, enggak ada masalah. Ternyata diputar riba oleh dia, itu urusan dia, dia yang berdosa. Wallahu ta'ala alam. Mana yang lebih baik? Ya sekarang pun reguler Anda enggak ada gunanya. 20 tahun baru berangkat, itu kalau masih ada umur Anda. Tunggu aja lah yang plus, yang halal. Karena plus juga banyak yang bermasalah. Kalau enggak, taruh uang berapa? 300 juta kalau enggak salah saya di KBRI, di bank, bawa ke KBSA, Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta, minta visa bisnis. Anda bebas keluar masuk Arab Saudi. Karena bisnismen, ya bisnismen punya uang banyak. Bisa. Ya, Ustadz, apakah hukum membeli... Ini yang ketiga ya? Yang ketiga. Ya. Apakah hukum membeli kafling syariah yang jual belinya pembeli diharuskan bayar harga kafling dulu, 2 tahun kemudian pihak properti baru akan menyerahkan kafling tersebut? Bayar sekarang, 2 tahun lagi diserahkan. Iya. Tapi kaflingnya sudah tertentu. Sudah. Hah? Sudah bisa dilihat. Surat-suratnya sudah terima. Surat-suratnya belum Ustaz, tapi kafling fisiknya sudah kelihatan. Ya. Nanti ketika Anda datang, surat-suratnya sudah dijual ke yang lain. Karena orang banyak ingin nipu itu, kalau dia nipu terang-terangan kan orang nggak bisa tertipu. Tapi kalau pakai syariah kan gampang nipu orang. Betul. Hati-hati dengan penggunaan kata sedikit syariah, sedikit syariah. Kalau Anda tidak kenal dengan
background dari owner, pemilik perusahaan tersebut, bukan yang datang ke Anda. Yang datang ke Anda mungkin orang baik, teman Anda, tapi dia pun ditipu oleh si ownernya dengan pakai nama syariah tadi. Ya, Anda serahkan uang umpamanya sekarang 100 juta, 200 juta. Ada yang dipegang di tangan Anda? Hah? Kwitansi itu kalau dia menghilang dapat apa kwitansi itu? Dapat apa? Bisa diuangkan gitu? Nggak ada gunanya. Makanya saya tanyakan, kalau SHM ada sertifikat tanahnya, ya dipegang oleh Anda, itu tidak ada masalah, karena bisa Anda tuntut kalau ada masalah di belakang hari. Tapi kalau kwitansi doang, Anda urus ke polisi, lebih mahal lagi biayanya. Ujung-ujungnya kan tinggal gigit jari atau kaki. Ya kalau jari kan nggak cukup, 300 juta, mana cukup gigit jari 300 juta. Alah, sudah terjadi atau belum? Alhamdulillah, selamat Anda dari hal yang tidak baik. Daripada stres seperti itu, mending 300 jutanya Anda berikan ke fakir miskin, langsung bahagia Anda dunia akhirat. 300 juta ya akhi, bisa membiayai hidup fakir miskin jumlah 100 orang dalam waktu 30 hari lebih, bahkan mungkin setahun bisa. Kemudian hilang, diambil oleh orang pakai nama guna syariah. Anda segala itu stres, ya. Alhamdulillah. Maka bila ada yang menggunakan nama syariah, itu jangan percaya, selidiki di belakangnya, karena biasanya di belakangnya umumnya ada tujuan yang tidak benar. Karena di negara kita ini tidak ada pengamanan yang aman. Walaupun dia mengatakan ini ada sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional, jangan, teliti baik-baik. Seperti tadi yang saya katakan. Ya kalau ketuanya saja sudah siap, nggak boleh dilanjutkan terus. Ibu-ibu lagi. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya punya ruko yang sedang dikontrak orang dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya. Ruko ini milik saya sendiri. Saya punya anak 2 laki-laki yang sudah berkeluarga dan mempunyai penghasilan sendiri. Yang mau saya tanyakan, apabila saya meninggal, ruko itu menjadi harta waris, yang mana hasilnya akan diinfakkan atas nama saya sepertiganya dari hasil sewa tersebut. Boleh tidak Ustadz? Sepertiganya wasiat boleh. Ini namanya wasiat boleh. Sepertiga kalau dia wafat, nanti sepertiga dari hasilnya, ya, itu untuk apa dia tujukan? Hasil kalau masih disewakan itu maksudnya Ustadz? Iya, hasilnya. Sepertiga itu. Kalau dijual? Dijual ya hasilnya penjualan. Kan hasil itu banyak. Assalamualaikum Ustaz. Tinggal dijelaskan kepada siapa mau dia wasiatkan. Tadi untuk apa katanya? Enggak ada Ustaz. Hanya bertanya bolehkah tidak Ustaz? Boleh, tapi harus jelas ke siapa. Kalau enggak bingung nanti anak-anaknya, ya. Maka umpamanya untuk masjid X atau untuk jamaah kajian Q atau untuk pesantren ABC, terserah. Ya, terus. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bolehkah menerima pesanan kue untuk acara ulang tahun atau 40 harian? Wallahu ta'ala alam. Yang dimaksud tolong menolong dan bantu membantu adalah yang langsung. Kalau umpamanya tanpa kue Anda ini, tanpa makanan ini acara tidak jadi, itu iya. Seperti umpamanya kalau ulang tahun kan ada yang pakai lilin, yang pakai angka. Yang itu jangan buatin. Tapi kalau dia pesan combro, tempe goreng, tahu goreng, alhamdulillah. Begitu juga yang tadi, yang kedua. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Di rumah ada alat musik yang dibeli sebelum mengetahui hukum tentang alat musik.
Bolehkah alat musik tersebut dijual dan uangnya dipakai untuk pembangunan fasilitas umum seperti toilet atau pembersih harta riba maksudnya Ustaz? Boleh insyaallah. Bismillah. Apa hukumnya makan kepiting yang cara memasaknya langsung direbus dan ikan lele yang cara memasaknya dengan dipukul? Apa termasuk penganiayaan binatang? HAM gitu ya, pelanggaran HAM. Hak azazi membinatangkan. Ya. Hewan yang hidup di air saja, yang di air saja, maka hukum asalnya bangkainya halal. Jangankan Anda pukul, dia mati kemudian Anda dapatkan di bawah, mati dia di dasar, ambil. Itu kalau matinya di dasar. Namanya Anda punya kolam yang buat apa? Rumah, bukan untuk ternak tapi buat rumah biasa. Ada di sana ikan gurame, ada mujair, ada macam-macam. Kemudian kemarin masih semangat, kemudian dia sudah di bawah. Ambil, goreng, halal. Kalau sudah mengapung, ada khilaf para ulama. Mazhab Hanafi melarang. Karena dia mengapung bukan mati masih segar. Dia mungkin mati sudah berapa jam, kalau manusia berapa jam? Ngapung 72 jam, 3 hari kan ya. Ya, ikan juga begitu. Ya, dia haramnya bukan karena mati tidak disembelih, tapi karena bisa merusak tubuh. Itu menurut pendapat Abu Hanifah. Tapi lihatlah hasil lab sekarang, kalau ikan, wallahu ta'ala alam. Tapi itu pendapat Hanafiyah. Jumhur masih boleh dimakan. Ya, umpamanya bertemu dengan ikan paus terdampar ke pinggir laut, alhamdulillah rezeki. Potong satu-satu, masukin, jual, alhamdulillah. Ya. Kalau berarti tanpa disembelih boleh dia. Yang satu lagi tadi apa? Dipukul pun boleh kalau tidak ada cara lain. Iya, lele boleh dipukul. Langsung digoreng juga, dibakar juga boleh. Ya. Langsung dimasukin ke minyak. Boleh, enggak ada masalah. Kalau Anda enggak mau ya enggak apa-apa. Tapi bolehnya boleh. Terus yang tadi apa lagi? Kepiting. Kepiting wallahu ta'ala a'lam. Sebahagian berbeda para ulama tentang hukumnya. Sebahagian mengatakan dari dua alam, dan ini mazhab Syafi'i mengharamkannya. Jumhur mengatakan dia bukan dua alam. Yang dua alam itu bisa hidup di darat. Kalau kepiting dia tidak bisa hidup di darat dia. Dia kalau ke darat, dia membawa air di kantung airnya. Kering kantung airnya, dia harus masuk ke laut lagi. Berarti dia bukan hewan yang hidup di dua air seperti katak, buaya, dan lain-lain. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustadz. Apa hukum penghasilan dari YouTube AdSense yang hasilnya dari iklan YouTube dan iklan tersebut tidak bisa kita pilih dan banyak iklan yang mengandung musik ataupun wanita yang membuka aurat? Haram berarti. Apalagi kalau ada yang ngambil ceramah Ustadz Fulan, Ustadz Alan, Ustadz Erwandi, ceramahnya ya iklannya bank riba. Ya enggak mungkin. Gimana caranya jadi halal iklannya bank riba? Tayyib. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Hukum jual barang yang sama dengan harga berbeda. Contoh, saya menjual baju di Instagram harganya 170.000 dan dijual di marketplace harganya 150.000. Hukum menjual di marketplace. Boleh. Kalau di toko saya gratis umpamanya. Boleh, enggak ada masalah.
Assalamualaikum Ustadz, mohon Assalamualaikum penjelasannya warahmatullahi. Ustadz. Ana memancing di kolam pemancingan dengan menyewa alat pancing dan harga sewa 30.000 seharian. Apabila dapat ikan ditimbang dan harga 40.000 per kilo. Apabila tidak dapat ikan maka tidak membayar. Apakah ini boleh Ustadz? Syukran jazakallah khair. 40.000 per kilo. Ya, apabila dapat ikan ditimbang dan harganya 40.000 per kilo. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi ikan begitu harganya. Ikan apa ini? Nggak Ikan disebut. sapu-sapu nggak sampai 1.000 sekilo ya. Biasanya ikan apa yang dimancingan itu? Gurame. Gurame sekilonya berapa? Hah? Maksud saya, kalau harganya terlalu mahal tidak boleh. Tapi kalau harganya harga pasar, lebih sedikit atau kurang sedikit, hukumnya boleh. Karena bisa jadi orang yang masuk ke sini karena hobinya berapapun harganya dia bayar. Makanya tidak boleh. Wallahu a'lam. Sudah 3, silakan Ibu. 3 terakhir kayaknya di ibu ini. Bentar lagi mau zuhur. Bismillah, Ustadz, bolehkah ambil rumah kredit lewat bank syariah? Boleh dengan cara seperti ini. Pertama, Anda tidak boleh ada hubungan dengan pemilik rumah atau developer itu. Langsung datang ke bank syariah. Pada saat datang ke bank syariah, Anda bilang, Pak, saya mau rumah di jalan X, nomor sekian, dan itu rumahnya. Ketika Anda menunjukkan keinginan tadi, tidak boleh bayar DP dulu. Dia pergi beli dulu. Karena kalau sudah Anda bayar DP, berarti bank syariah menjual barang yang belum miliknya karena DP adalah bagian dari harga. Sudah terjadi akad dan bank belum pergi beli dan belum dimilikinya. Ya, tadi tidak boleh datang ke pemilik rumah, tidak boleh juga ke developer tadi. Karena bila Anda datang dan mengatakan saya pengen beli tapi saya mau datang ke bank syariah dulu, maka berarti Anda sudah berakad dengan si pemilik atau si developer dan fungsi bank hanya menutupi utang Anda. Dan hutang tidak boleh dibayar berlebih, bila berlebih terjadilah riba di sana. Ini yang penting diingat. Bank kemudian pergi datang membeli. Setelah dia beli dengan tunai, maka dihubunginya Anda, Pak, jadi beli atau tidak? Anda bilang, enggak jadi. Boleh. Kalau Anda bilang, Alhamdulillah jadi, ya, kemudian Anda datang dan berakad kepada dia baru bayar DP. Kemudian dalam cicilan tidak ada persyaratan denda keterlambatan. Seperti ini halal. Tapi ada, jangan putus asa, saya bilang. Ini kan jualan, ini ada beberapa bank syariah yang mau seperti ini ada. Cuma tinggal dah cari saja. Datangi mereka, sampaikan konsep seperti ini. Ada yang mau, ada. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Setiap bulan kakak saya memberikan uang jajan kepada saya, tapi kakak saya berbeda agama dengan saya. Apakah boleh saya menerimanya? Asal dia bekerja di tempat yang halal, enggak ada masalah. Ya, terus Rasulullah SAW menerima hadiah dari Yahudi. Bahkan ternyata Yahudi tersebut memberikan racun dalam daging kambing yang dihadiahkannya ke Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah makan, maka Jibril memberitahukannya, dan ada 2 orang sahabatnya ikut memakan. Dua-duanya mati seketika, canggih ininya, racunnya. Ketika wanita tadi ditangkap dan ingin dibunuh, ya haruslah dia bunuh orang, dia enak aja hidup, dia dibunuh, qisas. Ketika dia ingin dibunuh, ditanyakan kepada dia kenapa dia melakukan itu, dia mengatakan, andai engkau memang utusan Allah, pasti engkau selamat.
Tapi anggai engkau pembohong, pasti engkau terjerat mati. Kami selesai berurusan dengan pembohong sudah. Ya. Ya, Rasulullah terima alasannya, ya, tetapi tetap nyawa dibelas nyawa. Terus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Apakah hukumnya kalau berdagang menjadi reseller? Bentuk reseller itu ada yang boleh dan tidak boleh. Kalau yang bolehnya, pertama dia beli dulu dari supplier atau produsen barangnya, kemudian dia terima, baru dia jualkan. Ini yang boleh. Atau antara dia dengan produsen kenal dekat. Kata produsen, udah jualin aja lah, mau dibawa silahkan, uangnya nanti kalau udah terjual baru. Jual dari saya per item 100.000, terserah berapa kau jual. Ini boleh. Tidak seperti ini, tidak terpenuhi dua syarat ini, hukumnya menjual barang yang belum dimiliki. Walillahilham. Cukup Ibu? Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.